Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sayyidil aqwam alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa yaqina warzuqna fahman amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Langgar Suriah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran tanda rahmat, keberkahan serta istiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama dan paling utamanya dari selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita seusai menjalankan sholat maghrib secara berjamaah di dalam majelis rutin kita, pembahasan dari kitab Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau yang bernama Al-Hikam Al-Athaiyah. Tentu kita berharap apa yang kita gawekan ini akan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat. Dan ilmu yang kita dapatkan dari makna yang tersurat maupun yang tersirat dari hikmah-hikmah mutiara perkataan Al-Imam Ahmad Athaillah Sakandari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, nambahkan kualitas keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan kita di dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepada-Nya. Dan kita harapkan Allah meridai kita di dunia dan terlebih lagi kita mendapatkan keridhaan dari Allah di negeri akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yang dimana kita sudah sampai pada hikmah yang ke-91, di mana Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari seusai di dalam perkataan hikmah beliau pada pertemuan yang lalu untuk kita memahami bahwa di dalam ibadah itu harus ikhlas, dan termasuk daripada tingkatan ikhlas yang sejati dan yang tertinggi, apapun yang kita lakukan dari amal ibadah tidak lain adalah semata-mata untuk dapat keridhaan dari Allah, bukan untuk dapat manfaat dari bagian dunia seperti kesehatan. Kita berlaku taat biar dilancarkan rezeki, kita berlaku taat biar kita dihindari dari segala bala musibah penyakit, tidak. Tapi begitu juga ketika kita taat bukan untuk dihindari setiap yang tidak kita inginkan. Ada orang yang taat, kenapa?
biar tidak buntu. Atau orang yang taat biar tidak sakit, tidak sempit di kehidupannya. Walaupun yang ini diperbolehkan, tapi kualitas ibadah tersebut tidak sebesar dari orang yang dia beribadah cuma mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah redha. Ya kalau Allah sudah redha, dia tidak peduli lagi kaget di akhirat cak mana nasibnya. Yang penting Allah senang, aku taat biar ini jadi tanda kepatuhanku, yang kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang dia cintai, yang dia rindukan, dan yang dia harapkan keridhaannya di dunia dan di akhirat. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan secara detail. Nah, untuk malam hari ini Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari beliau melanjutkan pernyataannya, memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat keadaan dunia yang kita sebagai hamba harus menerima dan harus memahami keadaan-keadaan yang datang silih berganti kepada kita, baik itu keadaan yang membuat kita nyaman atau keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, mata a'taka asyhadaka birra. Ketika Allah memberimu sesuatu pemberian, itu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menginginkan kita itu untuk menyaksikan kebaikannya. Ya, jadi kapan Allah memberikan kepadamu, memberikan sebuah pemberian di sini, baik itu kesehatan, Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan anak yang soleh solehah, Allah berikan bini yang patuh taat, Allah berikan ketenangan dalam rumah tangga, Allah berikan ketenangan dalam masyarakat. Ini pemberian-pemberian Allah. Yang apa kita rasakan dari keadaan yang membuat kita nyaman, harus kita pahami bahwa ini kebaikan dari Allah. Apa yang kita alami dari kebaikan, pemberian Allah. Biar apa? Kata Imam Ahmad bin Athaillah, asyhadaka birra. Biar Allah itu ingin menyaksikan kepada engkau kebaikannya. Itu pertama. Yang kemudian, wa mata mana'aka, dan kapanpun Allah menghalangimu di sini, artinya Allah memberikan kepadamu keadaan yang tidak membuatmu nyaman. Jadi kebalikan dari yang membuat kita nyaman tadi. Ketika kita merasa dalam kehidupan ini datang musibah silih berganti, anak sakit, bini membangkang, misalnya usaha yang bangkrut, atau rumah yang penuh dengan problem, ataupun apa tadi, keadaan-keadaan yang tidak membuat kita nyaman, kata Al-Imam, asyhadaka birra. Allah itu di dalam keadaan yang kita rasakan, apa yang kita alami itu dari Allah, kita harus percaya, bukan dari siapa-siapa, itu dari Allah. Kenapa Allah memberikan keadaan kepada kita seperti itu? Biar kita tahu sifat Allah. Dia juga selain maha memberikan kebaikan, dia juga maha memaksa. Dia juga maha agung. Dia juga maha luhur.
dzalika, ini agak disebutkan setelah ini, fahuwa fi kulli dzalika, maka Allah di setiap keadaan tersebut, baik memberi atau menahan, muta'arrifun ilaih, dia itu sedang mengenalkan diri kepadamu. Jadi keadaan-keadaan yang kita rasakan, baik atau buruk, itu artinya Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Wa mukminun bi wujudi lutfihi alaik. Dan di dalam keadaan yang kita rasakan, Allah itu menghadapkan dirinya kepada kita, tentunya dengan kelembutannya alaika, atas diri kita. Ya, ini luar biasa berarti pembahasan kita malam ini cukup harus menyita perhatian kita, karena di dunia ini tidak kata yang lepas dari keadaan-keadaan, ya, tidak kata yang lepas dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ini. Ya, kita ulang lagi, kapan Allah memberikan kepadamu keadaan yang membuatmu nyaman, dia saat itu menyaksikan kepadamu kebaikan. Kapan dia menahan darimu kebaikan, menghalangimu mendapatkan sesuatu kebaikan, Allah menyaksikan kepadamu sifat memaksanya. Maka dia di setiap keadaan sedang berkenalan dengan engkau dan menghadapkan dengan keberadaan kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri engkau. Maka berarti dari perkataan Imam Ibnu Athaillah ini ada dua keadaan kita hidup. Terkadang kita hidup ini dengan kelembutan Allah, dengan kebaikan Allah. Maka daripada min asma'ihi ta'ala, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Latif Ar-Rahim. Al-Latif maha lembut, Ar-Rahim maha penyayang. Ya, itu termasuk nama Allah Al-Asma'ul Husna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala latifun bi ibadihi, dia maha lembut dengan hamba-Nya. Rahimun bi khalqihi, dan dia juga maha penyayang dengan makhluk-makhluknya, dengan kita. Fi kulli waqtin wa ala kulli hal, dan harus kita yakini maha lembut dan maha penyayangnya Allah kepada kita di setiap waktu dan di setiap keadaan. Artinya kapanpun Allah itu maha lembut, dan kapanpun Allah itu maha penyayang. Ini yang perlu kita benar-benar yakini, benar-benar kita imani. Kalau ada orang mengatakan Allah itu jahat sama kita, nah ini berarti orang ini tak kenal dengan Allah. Orang ini tidak bermakrifat. Orang ini berarti termasuk orang yang tak cerdas di dalam menyikapi keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi harus kita yakini bahwa Allah maha lembut, Allah maha penyayang di setiap keadaan dan di setiap waktu. Sawa'un a'tahu aw mana'ahu, baik ketika Allah memberi atau ketika Allah mencegah. Jadi ketika Allah menunjuk apa? Menunjuk keadaan yang membuat kita nyaman. Apa dia yang membuat kita nyaman? Duit banyak, bini cantik, laki nurut, laki baik, laki soleh, ya, itu kan pemberian Allah, ya? Atau anak soleh dan soleha, kita sekeluarga sehat-sehat kalau tidak kata yang sakit, ya tak? Nah, itu pemberian Allah, ya? Nah, itu adalah harus kita yakini bahwa Allah menjalankan sifatnya yang bernama Latif, maha lembut dengan maha penyayang dengan kita.
Dan begitu juga ketika kita mana'ahum diberikan ujian dari Allah. Ujian berupa sakit, misalnya buntu, nanti duit, nak masak sarung, banyak pokoknya yang tak buat kita nyaman. Dan itu juga harus kita yakini adalah tanda kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Ini terkadang kita cuma baik-baiknya baik. Kalau diunjuk sehat sama Allah, diunjuk rezeki banyak, itu Allah baiknya. Ya, benar tak? Tapi ketika dicoba oleh Allah, Allah salah dalam penjahatmu kau dengan aku tahu. Padahal kadang-kadang dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diunjuk musibah baru ingat kadang-kadang kayak itu. Ya. Nah, inilah yang harus kita pelajari malam ini. Jadi Allah itu baik, Allah lembut, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah itu dermawan, Allah itu karam di setiap keadaan. Ketika Allah nak ngenjur kita memberikan keadaan baik, itu tanda baiknya Allah. Benar. Wah, ketika diinjak oleh Allah bersyukur. Ketika dia diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membuat dia fata'dhumu mahabbatuhum fihi. Ya harusnya ketika diinjak oleh Allah harus ada tumbuh di dalam diri kita bertambah yang namanya cinta kepada Allah. Diinjak nikmat wajib disyukuri. Begitu juga wa yakthuru syauquhum, harus bertambah juga kerinduan kita. Yang kedua, yang ketiga, yakfiru syukruhum, wajib juga lebih banyak syukur kepada Allah. Nah, jadi ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, maka wajib kita bertambah cinta, bertambah rindu, dan bertambah syukur. Itu, ya. Alhamdulillah, kalau ini agak mudah. Tapi yang keduanya agak salah dikit. Kapan? Ketika Allah menghalangi kita, ketika Allah memberikan keadaan yang membuat kita tak nyaman, baca tak kira-kira tetap syukur? Baca tak kira-kira tetap kita bertambah cinta, bertambah rindu sama Allah. Nah ini perlu, memang agak susah. Kebanyakan kadang kata Allah, bahkan di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah. Kalau sudah kalau diinjuk retok sama Allah luar biasa. Kalau tidak dikasih, artinya tidak dikasih ini dia itu diberikan keadaan yang tidak membuat dia nyaman. Idahum yusyrikun, mereka kadang-kadang mempersekutukan Allah, kadang-kadang dia protes sama Allah. Nah inilah yang harus kita obati, ya, yang harus kita obati. Makanya di dalam hadis disebutkan oleh Nabi, kadal fakar ayyakuna kufra. Bisa jadi ketika orang diunjuk keadaan yang tidak buat dia nyaman, seperti apa? Fakar, seperti dia jadi buntu, bisa menyebabkan dia jadi kufur, bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak paham. Karena tidak paham bahwa di dalam apa yang Allah berikan berupa keadaan yang tidak nyaman bagi seorang hamba, di sana sebenarnya ada kebaikan yang banyak dari Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Al-Quran ini surat Al-Baqarah. Bisa jadi engkau membenci sebuah keadaan yang ternyata itu yang lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu justru itu yang bukan baik bagi kalian. Apa jahat itu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Jadi artinya balik pembahasan kita awal, baik keadaan buruk ataupun baik keadaan itu nyaman,
Cak mana pun keadaan harus kita yakini dan imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha lembut, maha baik, maha kasih sayang sama kita sebagai makhluk dan ciptaan. Dan mustahil di dunia ini cuma sikap keadaan, mustahil. Kata para ulama, sepakat mereka baik dari kalangan ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tauhid, ulama-ulama hakikat, yang namanya kita hidup di dunia ini mustahil cuma kita berada di dalam satu keadaan. Tak kata cerita orang di dunia ini hidup lemah terus, mustahil. Baik mereka orang mukmin ataupun orang kafir, baik mereka yang sholat, mereka tak sholat, baik mereka itu manusia atau jin, siapa baik, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi adabnya Allah, kebiasaan Allah, menjadi ketentuan Allah. Hidup di dunia dibuatnya kadang lemah, kadang tidak lemah, nyaman, kadang-kadang tidak nyaman, kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dapat bala. Yang terkadang bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, bahkan bukan hanya wong biasa, bahkan para nabi, para rasul, mereka ditimpa dengan bala. Bahkan disebutkan dalam hadis, disebutkan asyaddun nas balaan. Dalam hadis ini, wong yang paling besar dapat bala di dunia ini siapa? Para nabi. Wong paling besar dapat bala adalah para nabi. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yang kemudian para sahabat, kemudian para orang-orang yang beriman, iman yang kuat kepada Allah. Jadi kalau kita kena satu musibah bala, kita langsung protes sama Allah, berarti kita ini tidak galak disambut dan seperti para nabi. Harus kita bersyukur. Kenapa? Di dalam bala itu ada kebaikan. Maka dari itu sebagai ulama mengatakan, ngapa kita ini hidup di dunia kadang-kadang ada bala, ada bencana, kadang-kadang kita tidak nyaman. Itulah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan kita. Biar kita tidak betah di dunia ini, biar kita tidak betah. Nah, baca itu terus tak. Ngapalah kita baca itu? Kadang-kadang kan banyaklah kita tidak nyaman daripada nyaman di dunia ini. Baru lemah, ada baik.